Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahi anta ma'asudi wa ridaka matlubi atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa Pandya RS TV dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Pandya RS. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya coba membahas tentang buku yang ditulis oleh Ustadz Arifin SAG, yakni Jalan Menuju Kepada Tuhan. Di buku ini ada 7 macam jalan untuk mencapai Tuhan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan salah satunya. Di dalam dunia ilmu tasawuf itu ada yang namanya makom. Makom itu pangkat. Nah, jadi masing-masing orang itu kalau di dalam tataran ilmu tasawuf itu ada pangkatnya masing-masing. Dan itu harus dilalui untuk bertemu dengan Tuhannya. Nah, salah satu makom tersebut ialah muatabah. Mungkin kawan-kawan atau saudara-saudara sudah tahu tentang muatabah, yakni bertobat. Nah, ini kan lagi ngetren ini, anak-anak tengah hijrah. Nah, pasti mereka melalui jalan ini, taubat. Apa itu taubat? Taubat itu yakni perbuatan menyesali perbuatan yang telah lalu, yang buruk-buruk, dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada penjelasannya seperti dalam surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, semurni-murninya. Nah, kebanyakan orang itu taubat hanya sebatas mulutnya saja, tapi perbuatan tidak diiringi dengan perbuatannya. Kemudian permasalahan taubat ini juga bisa kita lihat di dalam kitab-kitab karya Imam Al-Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin dan kitabnya Raudah. Nah, di sana beliau menjelaskan secara detail. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara bisa mencari referensi untuk mengetahuinya lebih lanjut. Nah, di dalam kajian ilmu tasawuf, taubat itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama itu taubat yang dilakukan secara umum. Ya, taubat seperti ini itu seperti taubat orang kebanyakan. Mereka menyesali perbuatan mereka karena takut. Misalkan takut dengan neraka, takut dengan siksa neraka, atau lain sebagainya. Namun ini adalah taubat orang-orang yang beriman, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
Nah, ini dalam surat An-Nur ayat 31. Jadi taubat-taubat orang awam ini masih mengharapkan imbalan. Kemudian taubat yang tingkat kedua itu bernama inabah, yaitu kembali dari yang baik menuju kepada yang lebih baik. Nah, kalau taubat orang yang awam itu kan dari perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Nah, kalau taubat tingkatan yang kedua ini yang bernama inabah ini, dia sudah berbuat baik tapi dia ingin berbuat lebih baik lagi. Nah, ini juga diterangkan di dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafizin man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Yang artinya, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Dalam surat Al-Kahf ayat 32 sampai 33. Nah, kemudian tingkatan yang paling tinggi dalam taubat itu adalah taubatur rasul. Nah, kalau di taubatur rasul ini mereka tidak mengharapkan apa-apa lagi, hanya semata-mata karena Allah. Nah, itu bisa kita lihat dari sejarah-sejarah para nabi yang menyesal ya atas perbuatannya. Bertaubat itu adalah sesuatu perbuatan yang wajib bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu di dalam ilmu tasawuf, taubat itu menjadi makom pertama, tangga pertama untuk menuju Tuhan. Tanpa melewati taubat, seseorang tidak akan pernah bisa mencapai Tuhannya. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bertobat. Misalnya surah An-Nur ayat 31 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kemudian ada surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Kemudian juga ada surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Saudara-saudaraku yang senantiasa dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Nah, mungkin kita perlu mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita telah melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah semasa kita hidup? Maka dari itu kita harus merenungkan itu semua. Kita jangan sibuk menyalahkan orang lain, tapi kita sibuk menilai diri kita sendiri, karena itu adalah hal yang paling penting. Saya rasa cukup demikian pembahasan kita tentang hari ini. Kita akan lanjutkan pada video yang selanjutnya, yakni tentang muraqabah. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini bermuatan ilmu. Kita harus membagi ilmu dimanapun kita berada, dan menuntut ilmu itu adalah sesuatu perbuatan yang wajib bagi setiap umat muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, kemudian komen dan share ke kawan-kawannya agar
video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih, sekian, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.